Iya Bapak Ibu sekalian. Lo tunggu dulu ya. Situ aja diri. Diri. Jangan ngaceng loh. Ucapan-ucapan yang merendahkan diri sendiri tadi itu sangat negatif. Itu tidak boleh. Saya kan nggak ada uang ya Pak Haji. Itu negatif, jangan disebut. Ucapan adalah doa. Nanti sampai kapanpun nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya terus. Terus termasuk tadi yang salah, ini jadi beban saya Pak Haji, ini ada anak, ada cucu, itu semua jadi beban saya. Nggak boleh, itu namanya Tuhan kecil. Bapak pun mati, atau ibu yang ngomong begitu mati, tetap itu anak sama cucu tetap sekolah, betul? Betul. Orang ada Allah kok. Lanjut. Ya. Jadi Pak Haji contohkan tadi merendah, mengemis, kita kalau mintanya, memohonnya ke Allah itu meminta, merengek, itu seperti orang yang datang ke rumah Bapak Ibu dengan mengadahkan tangan, apa namanya, mengemis. Energinya negatif apa positif? Negatif. Pak, tolongin saya, sudah 2 hari nggak makan saya Pak. Gitu ya. Kita ngasihnya sekedarnya. Biar si pengemisnya minggat. Biar cepet-cepet kabur, cepet minggat, kita cepetnya dari hadapan kita. Contohnya pengamen. Pengamen yang kalau nyanyinya ngejrengnya nggak enak, ngerusak telinga, maka Bapak cepet-cepet cari uang kecil 500-an, 500 perak, nih pergi. Tetapi kalau ternyata enak, lagunya genjrengnya juga enak, nyanyinya enak didengar, pas dengan hati Bapak Ibu sekalian, nikmati sampai selesai. 1 kali lagi. Selesai. Sekali lagi bos. Ngasihnya lebih banyak, bahkan keluar yang merah-merah juga keluar nih. Apalagi yang ngamen. Cakep yang ngamen ya. Maka Bapak Ibu sekalian, contoh yang gampang Bapak Ibu cerna, itu kalau Bapak Ibu punya anak kecil atau cucu yang mintanya merengek-rengek. Kemarin sudah dibelikan es krim. Sekarang minta lagi. Bapak, ayah, papi, es krim dong. Es krim ya, minta es krim. Belikan es krim papi. Kemarin baru dibeliin. Sekarang sudah minta lagi, besok lagi apa? Dibentak malahan. Atau ngasih tidak bentak pun, iya besok, tapi belinya dengan kesel. Walaupun tetap beli. Tapi anak yang satunya, cucu yang satunya, Bapak, Papa, Ayah, alhamdulillah, terima kasih, kemarin es krimnya enak banget. Bapak belinya di mana? Besok kalau pulang dari kerja beli lagi Pak ya? Oh iya, malah ditawarin. Kemarin rasa coklat ya? Iya, besok minta rasa apa aja? Rasa durian dibeliin, rasa stroberi, rasa coklatnya iya lagi enggak? Iya, malah 3. Begitulah kira-kira contoh kita kalau minta ke Allah itu bukan dengan merengek-rengek, dengan mengiba-ngiba, menangis-nangis, karena energinya energi negatif. Kita harus bikin yang energi yang positif. Pak Haji ngajarin kita doanya bukan dengan menangis, memelas, bukan dengan memelas, merengek, karena diingatkan oleh Allah, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan, mana syukurnya. Maka kita harus awali semuanya dengan ucapan syukur, alhamdulillah, terima kasih. Kalau yang
di si bos namanya, ucapannya apa? Terima kasih itu? Kalau Buddha, Hindu. Hah? Amistofo. Terima kasih ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Allah telah berikan kepada saya, kepada istri-istri saya. Hah? Satu aja. Dua. Kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya, kepada menantu saya. Kata Pak Haji, menantu naruhnya di belakang karena ada bekas mantu. Kalau bekas cucu nggak ada, maka taruhnya di belakang walaupun sekarang masih jadi menantu kita. Apa yang telah diberikan Allah kita syukuri. Apa? Umur panjang. Bukan berdoa, Allah, Tuhan, beri umur panjang kepada saya. Emang sekarang sudah nggak punya umur? Nah, maka angkat permasalahan saya. Angkat permasalahan, beri kekuatan. Nanti ditambahin saya. lagi, Tambahin angkat lagi, kasih lagi. Jadi Enggak gitu doanya. Telah berikan kepada saya umur panjang, kesehatan panjang, Rezeki sehat, panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, alat kelamin panjang. dan besar. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya ada big, black, and dark. Nah. Artinya apa? Terus setelah kita bersyukur seperti anak cucu kita tadi, cara merayunya. Dirayu kemudian baru minta. Tapi tidak beri minta. Diberi umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, banyak dan barokah. Pasti Allah minggu ini, bulan ini, tahun ini saya punya uang 10 miliar. Punya rumah 1000 meter. Jadi tidak koma tapi lanjut dari syukur, ngerayu, kemudian ucap hajatnya bukan merengek, bukan memelas, tapi lanjutan. Bisa gak Bapak dan Ibu yang tadi diterangin? Kenapa kita neranginnya begitu RDIY? Karena dasarnya di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepada. Jadi kita harus prasangka baik. Terima kasih Allah, hutang saya sudah lunas, terima kasih Allah. Padahal belum. Nanti kan doanya sampai ke Allah, nanti Allah panggil malaikat. Malaikat, ini hutang lu dilunasin belum? Belum. Lu jangan malu-maluin gue lo. Dia ngomong katanya udah, lunasin nggak? Jangan malu-maluin gue lo ya, lunasin. Oke. Gitu. Ini kan Bapak dan Ibu enggak. Ya elah. Malam-malam nangis, sajadah basah. Iya mau kena basah nangis kata Allah. Kemarin lo terima duit ketawa-ketawa. Giliran suruh bayar oe-oe. Janganlah, harus kita seneng. Bu, saya tuh hobinya makan ini nih Bu. Nastar, kastangel dari Pandor. Alhamdulillah yang punya travel, Mails Travel, tadi dia bawain nih tuh. Padahal kan saya pikir buat besok, acara kan besok. Udah dibawain. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih Allah. Pasti besok acara ada nastar, ada cemilan. Ini udah datang nastarnya dari Pak Ismail yang punya travel, Mail Travel. Nah maunya saya, Bapak dan Ibu yang di sini jangan ngeluh. Pak Haji, saya kalau nginep di hotel nggak ada uangnya. Boleh, tapi jangan diungkapin. Cukup kita engkin aja. Kalau bahasa Jawa namanya cincang taliwondo. Apa? Cancing apa? Cancut taliwondo. Jadi cancut taliwondo. Jadi engkinin. Begitu, jangan
Pak Haji, saya pengen dia berangkat umroh gratis damping anak yatim. Ya lo mesti latihan nginep dong di hotel. Tapi saya nggak punya duit, jadi berdebat. Janganlah. Bapak dan ibu kan anak yatim berangkat di hotel kan kita butuh pendamping. Butuh pendamping, butuh jagain. Butuh jagain di kolam renang, butuh di hotel apa. Ya lo jadi relawan aja, bisa. Masa nggak bisa? Paling lo ditolak sama pemilik hotel. Paksain privat. Pokoknya privat paksain. Siap. Paksain. Siap. Demi hajat 10 miliar. Masa kita nggak mau. Mancing ikan gurame umpannya cacing. Dapat gak guramenya? Nggak mungkin. Dapatnya apa? Lele dumbo. Perempuan yang punya tai lalat di alat kelamin utangnya nggak akan lunas-lunas. Itu satu. Perempuan yang punya tai lalat di tete utangnya nggak bakal lunas-lunas. Satu. Perempuan yang punya tempong di belakang pasti suaminya mati duluan. Mau kawin lagi pasti mati. Buat bapak dan ibu yang belum nikahin anak nggak boleh bangun kuburan. Pasti utangnya nggak bakal lunas-lunas. Buat bapak dan ibu yang belum ngawinin nggak boleh ngerombak. Tapi itu kan tolak balanya ngomongnya vulgar. Takutnya ntar rame nih di YouTube. Jadi nggak enak, makanya khusus yang privat-privat aja, bukannya saya nggak mau nerangin ya. Loh, ada lagi? Yuk, yang lain pertanyaannya. Di luar tai lalat bisa gak di luar tai lalat? Juga pernah perbaiki rumah, Pak Haji. Hah? Juga pernah perbaiki rumah. Maksudnya? Anak belum nikah. Laki-laki atau perempuan, ibu atau bapak yang belum nikahin anak, pantang bangun rumah, pantang renovasi, pantang rombak rumah. Kalau bapak dan ibu dilanggar, utangnya nggak akan lunas-lunas. Itu. Tapi kalau gue udah ngerombak, gimana Pak Haji? Ada tolak balanya. Apa tuh Pak Haji? Pak Haji nggak mau ngomong di sini karena ngomongnya nanti vulgar. Ada YouTube sama TikTok. Saya lagi bikin sayembara. Buat bapak dan ibu yang bisa ngilangin sifat bangsat, sifat biadab yang 18. Saya mau kasih tunai 10 juta yang 30 hari. Yang 99 hari saya mau ngasih tunai 100 juta. Nah, bapak dan ibu tinggal japri ke saya, kirim nomor rekeningnya. Nanti biar kita nggak pusing. Aku mau ngambil tunai aja Pak Haji. Boleh, bebas. Pokoknya bapak dan ibu mau datang boleh, mau minta transfer boleh. Syaratnya bapak dan ibu nggak boleh dilanggar yang sifat 18. Apa tuh? Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, bla 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 yang tadi ada di kertas. Saya mau bapak dan ibu coba latihan paling cepat seminggu dulu. Kalau memang gagal ulangi lagi minggu yang kedua. Kalau gagal ulangi lagi minggu yang ketiga. Kalau gagal jangan langsung diplot selama sebulan. Saya nggak setuju. Kelamaan. Seminggu dulu aja. Seminggu. Bisa alhamdulillah. Minggu kedua. Pak Haji kasih dong itunya clue-cluenya. Clue-cluenya apa tuh? Kunci-kuncinya. Kisi-kisinya. Biasanya tuh pengganggunya adalah ring 1. Ring 1 tuh bisa anak, cucu, mantu, pasangan, suami, tetangga, ipar, sepupu, adik kandung. Nah bisa gak itu jangan dilanggar. Sekarang pertanyaannya, gede jengkel apa gede hajat? Sekarang gede komen apa gede hajat? Sekarang pertanyaannya, gede mikir apa gede hajat? Nah itu, jadi ibu kalau udah mau jengkel nih, oh iya hajat gue lebih gede. Enggak ah. Iya misalkan bapak dan ibu di kampungnya ada pembagian jatah. Yang lain udah dapat 300.000 per kepala keluarga. Bapak dan ibu belum kebagian. Bapak dan ibu marah-marah, gerutu bla bla bla. Sekarang kan hajat kita 10 miliar. Gede 300.000 apa gede 10 miliar? Ya iya dong. Ini jangan 300.000 bapak dan ibu bikin status. Kebiasaan, nggak boleh. Saya nggak mau bikin status. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Ya iyalah. Atau bapak dan ibu pakai berobat BPJS. Berobat dari pagi sampai siang belum selesai. Bu, namanya BPJS ya begitu. Dari pagi sampai sore.
Udah dokternya antri, obatnya antri. Kalau bapak dan ibu mau berangkat pagi, pulangnya pagi, gampang, ya mesti mandiri. Makanya coba latihan jadi orang kaya gitu loh. Ini latihan jadi orang kaya berobatnya pakai BPJS. Ya Allah. Janganlah tinggalin tuh BPJS. Gue gak setuju. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kita udah pakai ilmunya Karipan lokal. Bisa? Ya, jadi sampai besok pagi jam 7 hari Sabtu di atas. Ya, Bapak dan Ibu paksain. Nanti habis tahajud, yang ikut tahajud harus makan dulu. Karena yang tukang masak kafe beda sama kantin. Kalau kantin bangunnya 24 jam. Kalau kafe seenaknya dia. Karena kalau udah untung dia nggak bangun. Ya, kafe gitu ya. Oke, kita tutup tanpa ada salaman. Boleh langsung keluar. Pintunya disiapin dulu sebentar. Saya mau Bapak dan Ibu harus bisa jaga mulut. Karena yang agak berat jaga mulut dan jaga hati. Bisa? Iya dong harus bisa. Mantunya kalau nyalain motor kenceng-kenceng. Kan besok kita nggak bakal sama mantu. Mantu punya rumah sendiri, kita punya rumah sendiri. Ya, oke. Sampai ketemu lagi.